Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, selamat pagi sahabat. Kembali bersama dengan saya Willy dalam program Business Talk yang sudah 1 bulan ini saya tidak memandu ya. Jadi 1 bulan ini, 1 bulan terakhir maksudnya dipandu oleh Hati Kamsar. Dan kali ini kembali bersama dengan saya lagi. Dan yang kita bahas pada Business Talk edisi 12/11/2020. Kalau kemarin tanggalnya cantik ya, 11/11/2020. Kalau saat ini sudah tidak cantik lagi tanggalnya. Untuk sahabat, pada Business Talk kali ini juga disiarkan di RGR Tulungagung, tidak hanya di Suara Sidoarjo saja ya. Ada RGR Tulungagung FM 90,1, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, ada juga RSal Nganjuk FM 105,3. Pada pagi hari ini yang kita bahas juga sangat menarik. Jangan cuma jago jual, tapi harus kreatif lah. Nah, kalau soal jual-menjual dan kreativitas ini dalam perusahaan yang biasanya menawarkan produk-produk dan lain-lain, ini urusannya masuk di urusan salesman begitu ya. Jangan jago jual saja, tapi harus kreatif. Kalau pagi ini sepertinya sudah ada satu narasumber yang memang selalu setia menemani kita dalam program Business Talk. Ada Coach Humphrey Rusli. Saya sapa dulu. Selamat pagi, Coach. Selamat pagi Mas Billy. 1 bulan lebih nih. Betul, 1 bulan lebih nih ya. Saya juga Mas Billy piknik kemana nih? Saya kemarin sempat ke Jakarta, kemudian juga sempat keluar kota lagi. Sampai akhirnya juga jadwalnya ada yang dirubah ini. Baik, ini senang sekali rasanya kembali bertemu dengan Coach Humphrey Rusli yang pada pagi hari ini juga temanya sangat menarik. Ini kemarin saya sempat baca-baca juga terkait dengan teknik salesman. Memang harus ada pendekatan yang kreatif begitu ya, tidak hanya ujuk-ujuk datang kemudian menawarkan produk-produknya begitu. Tapi mungkin yang ingin saya tanyakan ini Coach, untuk seorang sales itu apakah benar harus kreatif? Dan waktunya ini yang tepat kapan sih Coach untuk momennya sendiri untuk kreatif begitu? Thank you Mas Billy. Ini selamat pagi semua sahabat Jawa Timur ya sekarang ya, sahabat Jawa Timur. Sahabat Jawa Timur. Kita sebetulnya dalam kondisi sekarang ini kan memang harusnya meningkatkan penjualan ya, karena memang daya beli atau hasrat membeli konsumen ini kan turun. Jadi rumusnya di dalam bisnis itu kan ketika orang itu lagi jarang beli, kurang semangat membeli, maka semangat yang menjual harus lebih tinggi. Itu kan rumusnya ya. Jadi kalau kita punya daya beli turun, maka daya jual harus naik. Dan kalau orang bilang, Coach, omset saya sepi, daya beli masyarakat turun. Nah, berarti daya jual Anda naik dah. Maksudnya gimana, Coach? Nah, gini, mesti bingung orang ya ketika saya tanya, daya belinya turun, Coach. Ini pembelinya pada nggak tahu sembunyi semua, nggak mau keluar rumah, nggak mau ke toko. Ya, saya bilang, oke, kalau gitu daya jual Anda naik dah. Nah, langsung diam. Krik gitu kan. Nah, ini artinya apa? Pada level pelaksana atau eksekutor bisnis, pada praktisi bisnis, konsep daya jual ini tidak dikembangkan. Yang ada adalah menunggu daya beli. Jadi saya mulai dari dasar dulu ya, very basic dulu. Yang namanya daya jual itu kemampuan kita menawarkan, kemampuan kita menarik perhatian konsumen, kemampuan kita untuk membuat mereka memprioritaskan kita. Ya, jadi ada 3, kemampuan menawarkan, kemampuan menarik perhatian, dan kemampuan kita membuat konsumen memprioritaskan kita dibandingkan yang lain.
Nah itu tiga ya. Nah kalau kita melihat tiga ini tawarkan, menarik perhatian dan membuat mereka memprioritaskan, kita mau nggak mau harus kreatif. Jadi daya jual itu tiga area itu harus ditingkatkan. Masing-masing memiliki kesulitan tersendiri. Jadi sesi pagi ini 1 jam ini semoga kita bisa breakdown ya sebanyak mungkin apa sih tiga area itu dan bagaimana kita breakdown, bagaimana kita bisa mengoptimalkan setiap area itu ya, cara menawarkan, cara membuat mereka tertarik, cara mereka memprioritaskan kita. Nah itu Mas, jadi kreativitasnya itu ada 3, bukan cuma kreatif ngawur ya, kreativitasnya 3 yang dimana kita harus berpikir, berplanning, mendesain ya, bukan cuma sekedar asal teriak-teriak silakan Kak, boleh dicoba Kak, mampir dulu Kak. Ya itu bukan salah sih, tapi itu tidak terlalu efektif lagi ya, karena itu hanya berlaku ketika orang memang sedang dalam mood untuk traveling atau minimal datang ke mall-mall. Mereka lagi mood untuk jalan-jalan ya, mereka lagi mood untuk having fun. Tapi kalau sekarang mallnya sepi gimana? Siapa yang kita teriakin? Silakan Kak, ngomong sama siapa coba? Kan itu orangnya. Itu lebih cocok digunakan di event sih sebenarnya, event bazar begitu ya. Nah, berarti kan memang orangnya sudah minat membeli, berarti bukan daya belinya naik. Ketika orang dalam kondisi daya belinya naik, kita menggunakan cara seperti itu sih sah-sah saja. Tapi kalau kondisi seperti sekarang, nah, gimana dong daya belinya turun kok, minat belinya turun ya. Kemampuan beli mungkin tidak turun tergantung marketnya, kadang malah naik kemampuan belinya. Tapi banyak orang tidak memiliki hasrat untuk membeli. Jadi nafsu membelinya itu kurang ya. Kemarin barusan 11.11, wah apa tuh hari diskon online. Nanti tanggal 12.12 ya hari diskon online lagi. Itu kan untuk menggairahkan. Salah satu caranya seperti itu. Ya. Dan kemarin salah satu teman saya ini yang jagoan di Instagram sudah memberikan statement kalau Anda menggunakan cara-cara seperti giveaway di Instagram ini ya, teman-teman yang jualan lewat online itu sudah nggak efektif lagi loh. Jadi giveaway kan jadi udah berubah lagi. Giveaway itu sudah nggak efektif lagi ya, karena apa? Karena bukan nggak boleh, silakan saja, tapi sama Instagram nggak disupport. Ya, jadi sama Instagram ternyata tidak disupport, nggak dimasukkan ke dalam halaman explore, tidak diprioritaskan oleh Instagram. Itu dianggap sebagai bagian dari yang tidak perlu ditonjolkan lagi. Ya, jadi Instagram tidak mau membantu postingan kita yang mengandung unsur giveaway. Nah, berarti berubah lagi dong. Ya, jadi intinya gini. Kita tidak perlu terlalu bingung-bingung dulu. Yang penting kita kembali ke basic dulu ya. Basicnya 3 tadi ya. Bagaimana kita menawarkan, bagaimana kita menarik perhatian, bagaimana mereka memprioritaskan kita. Gitu Mas. Kreatif di 3 hal itu Mas. Baik. Kalau saya ini lebih tertariknya juga dari sisi yang tadi disebutkan Coach Humphrey. Itu sampai ditunggu. Kita ini ditunggu maksudnya. Saking kreatifnya ini sampai ditunggu oleh konsumen. Jadi kalau kita tidak mungkin mampir untuk menawarkan ini, konsumen juga pasti akan bertanya-tanya ini, apakah nggak ada produk baru atau seperti apa ya? Nanti akan kita bahas lagi Coach setelah beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu ya. Saya juga berikan kesempatan ini untuk yang ada di Nganjuk, kemudian Tulungagung dan Trenggalek untuk berbagi pertanyaan mungkin dari para pendengarnya, nanti bisa disampaikan ke WhatsApp 0821 397 0821 3264 109 ya. Sekali lagi 0821 3264 109. Kemudian untuk nomor telepon interaktif nanti bisa hubungi 031 896 1514. Kita jeda terlebih dahulu sahabat untuk beberapa pesan yang akan hadir pada pagi hari ini. Tetap optimis di masa pandemi. Pesan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah terus hadir bersama rakyat. Pemerintah terus memberikan informasi yang padu. Dengan informasi yang padu, kita bisa berjalan bersama, selangkah, seirama, bergotong royong untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tetap optimis.
Apa saja program pemerintah tentang kesehatan pulih, ekonomi bangkit? Ikuti Live Talk Show setiap Kamis jam 10 waktu Indonesia Barat, jam 11 waktu Indonesia Tengah, jam 12 waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda ini. Persembahan Tim Komunikasi KPC PEN Kementerian Kominfo, didukung Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional yang ke-56 pada hari ini 12 November, mari kita bersama melakukan tepuk tangan selama 56 detik pada jam 12 siang untuk apresiasi kita kepada para pejuang pencegahan COVID, yaitu mereka para tenaga kesehatan dan masyarakat yang melaksanakan protokol kesehatan. Tisu, masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari pilihlah air mineral Santri, produksi Komponen Sidogiri Pasuruan. Sahabat, air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo, teleponnya 0821 3404 0289, 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo RT 3 RW 1 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat Jawa Timur, masih bersama dengan Coach Samfri Rusli dalam program Business Talk untuk pagi hari ini. Jangan cuma jago jual, tapi harus kreatif. Nah, Coach, kalau tadi dari sekian awalan yang disampaikan, ada 3 cara yang harus dilakukan. Ini tentunya juga merupakan salah satu langkah kreatif ya. Kalau kita bicara soal langkah kreatif, tapi tadi stepnya ada 3. Ini berarti bukan hanya satu orang saja, melainkan harus ada keseluruhan secara tim begitu mungkin ya. Jadi kita harus punya tim yang kreatif begitu maksudnya Coach ya? Ya, betul. Yes, benar banget Mas Billy. Jadi kita perlu memiliki yang namanya konsep ya. Jadi zaman sekarang menjual itu bukan cuma asal buka mulut kemudian nawarin. Itu inti yang paling gampang lah ya pertama kali. Jadi kan pertama kan cara menawarkan ya, tadi kan cara menarik perhatian, cara prioritas. Pertama kita ngomong cara menawarkan dulu. Pada saat kita menawarkan banyak orang cuma bilang, Pak, Bu, saya ada produk ini, saya ada program ini, boleh nggak saya presentasikan? Ini udah nggak jalan lagi ya. Ya, kenapa? Karena kita memiliki konsep itu seperti seakan-akan kita itu cuma ada kita, tidak perlu dibandingkan, tidak perlu orang lihat yang lain, pasti orang beli. Itu kan mental-mental seperti ini kan sudah harus dihilangkan. Kenapa? Karena zaman sekarang itu semuanya terbuka. Ya, kita nggak ada lagi kebutuhan untuk mendengarkan dia bercuap-cuap sama kita. Ya, kita sudah tinggal buka di handphone, kita lihat ya sudah selesai. Apa yang kita cari sudah di situ. Nah, gimana Coach caranya kita untuk bersaing atau melawan konsep yang sangat open seperti itu? Ya kita harus lebih open dari mereka. Apa sih artinya lebih open dari mereka itu maksudnya yang kecil ya, di online ya. Kita mesti lebih open dari mereka. Kita menawarkan sesuatu, prinsipnya gini, kita mesti melihat siapa yang kita tawarkan itu, apakah mereka itu memiliki
kebutuhan atau keingintahuan ya, kebutuhan mungkin belum ya, kalau orang belum tahu kita ya pasti nggak beli ya. Betul. Keingintahuan akan apa yang menjadi produk kita. Jadi daripada kita bilang saya mau menawarkan sesuatu, kita bisa mengatakan apakah Bapak ingin tahu lebih tentang apa yang kita profesi kita. Kita jual bantal, kita jual baju, kita jual aksesoris rumah tangga, kita jual apapun juga ya. Apakah Bapak ingin tahu, apakah Kakak ingin lebih tahu tentang apa yang kita lakukan? Ya, manfaat apa yang selama ini kita berikan kepada konsumen yang lain? Apakah boleh saya sharing cerita? Jadi cara kita menawarkan itu bukan cara meminta mereka membeli, tapi dengan cara sharing cerita. Ini yang banyak storytelling ya. Jadi storytelling, atau kalau pakai bahasa yang lagi kekinian sekarang copywriting ya. Semua lagi belajar tentang copywriting ya. Dulu copywriting mungkin nggak terlalu happening, sekarang boom ya. Kenapa? Karena jualannya online semua. Nah, coach, apakah semua harus online? Ya, kalau memang platformnya itu lagi trending, kenapa kita nggak pakai? Itu intinya sih. Jadi bukan harus online, tapi kenapa kita nggak menggunakan platform yang memang lagi banyak orang memperhatikan ya. Jadi kita tidak usah terlalu repot-repot. Yang jurus kedua setelah ini kita bisa melihat kreativitas di dalam dunia penjualan. Untuk menarik perhatian orang ya, cari platform yang paling ramai ya. Dan kita kan harus efisien tenaga. Ya, kembali ke sini ke penawaran. Jadi kita tidak perlu terlalu takut kalau mereka itu menolak. Kita itu perlu fokus untuk membuat mereka itu mau atau fokus ke cerita kita. Cerita tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, apa yang manfaat, apa yang kita punya. Ya, mereka harus penasaran dulu. Emang kamu itu apa sih? Ya, kenapa sih? Nah, kalau ujung-ujungnya sudah diminta komitmen dari awal, tentu penjualannya akan menjadi mati. Ya, penjualannya akan mati. Komitmen itu seperti ini, Mas Billy. Ya, gimana Kak? Mau pilih yang satu apa yang dua? Mau dikirim hari Senin apa hari Selasa? Ini kan selalu diajarkan kan? Namanya adalah menjual dengan cara tanda kutip bertanya sesuatu yang jawaban apapun masih closing. Saya bilang ini betul, tapi itu nanti di akhir ending ketika orang sudah mau beli. Zaman sekarang dengan pertanyaan-pertanyaan itu di depan, ini membuat orang menjadi ilfil. Ya, tidak perlu jauh-jauh lah. Kita ditelepon sama orang bank saja atau orang kartu kredit manapun, ditawarin sesuatu yang sifatnya adalah memberi uang loh ini ya. Jadi kita ditawarin orang diberi uang loh. Kurang apa coba Mas? Ya, selamat siang Kak, Anda terpilih untuk menjadi bla bla bla, Anda mendapatkan hak untuk mencairkan sekian dari platform kredit Anda dengan bunga yang sangat kecil. Itu sudah seperti orang ngomong gini kan seperti sudah ada skripnya ya. Dan saya selalu bilang sama teman-teman saya, sama teman-teman yang di bidang perbankan ya, tolong jangan pakai kalimat seperti ini ya. Ini sangat tidak kreatif, sangat zaman dulu banget, jadul, dan sangat tidak membuat orang itu penasaran. Ya, jadi ini contoh-contoh yang menurut saya perlu diganti ya. Intinya, dari saya jadi bicara ngomong perbankan ya. Jadi intinya saya bilang kita perlu sepakat, konsumen itu harus dibuat tertarik dengan apa yang kita lakukan dulu, bukan tertarik dengan produk ataupun jasa kita. Dia harus tahu kamu ini ngapain aja, kamu ini punya niat apa ya, doing ya, apa yang kamu lakukan. Nah, para sahabat Jawa Timur, ini harus kita, kemarin saya berusaha bicara dengan satu pengusaha sarang burung walet, Mas. Dan saya bilang sama dia, pengusaha ini, teman-teman, kalian menjual sarang burung walet itu kan harusnya ada temanya ya. Tema itu kan harus kita jual itu untuk siapa ya? Apakah untuk orang tua, apakah untuk lansia, apakah untuk ibu, apakah untuk lansia, apakah untuk ibu yang lagi mengandung, apakah untuk mengembalikan kesehatan setelah melahirkan, apakah adalah untuk anak yang akhir balik, apakah untuk balita, apakah untuk batita, apakah untuk bayi. Kepada siapa kita menjual manfaat sarang burung walet itu? Kenapa tidak kita menceritakan sesuatu tentang, misalkan kita jualnya ke lansia, maka kita ceritakan sesuatu tentang cara merawat lansia, cara membuat lansia itu sehat, cara membuat mereka itu menikmati sarang burung walet ini. Jadi ada satu konteks cerita yang membuat orang itu kemudian mau perhatian sama kita, karena mereka juga lansia. Ya, mereka juga lansia. Ya ibaratnya kalau kita menjual, itu kita mesti harus stay in line dulu dengan konsep bisnis, konsep konsumen kita. Jadi ya di benak konsumen kita itu seperti apa? Kita mesti
nyambung dulu, Mas Billy. Ceritanya mesti ke sana. Ya, jadi jangan memaksakan cerita kita ditabrakkan dengan cerita yang di dalam konsep benaknya konsumen. Nggak akan jalan. It doesn't work that way. Kita harus inline dulu dengan apa yang mereka lagi ini. Nah, berarti pada saat kita menjual, kita mesti kreatif untuk menanyakan apa yang sedang ada di dalam benak pikiran prospek kita. Dengan catatan prospeknya harus benar dulu ya. Kalau prospeknya salah kelas, salah segmen, ya berarti ya kita nggak mengerjakan PR kita. Kita mesti riset dulu sebelumnya mana yang kita mau garap. Ya, jadi itu caranya, Mas Billy, untuk membuat kita menawarkan sesuatu dengan cara apa? Sharing sesuatu yang bermanfaat untuk prospek yang kita kuasai. Oke. Ini saya tertarik justru dari perkataan Coach Humphrey tadi terkait konsumen itu harus tahu apa yang kita lakukan terlebih dahulu, bukan tahu produk kita. Itu yang bikin saya tertarik tadi. Itu mungkin nanti juga bisa dijelaskan sedikit ya, tapi saya coba beri kesempatan ke redaksi. Ini ada Karin, tadi sempat beri sen, sepertinya ada yang sudah bergabung ini, Coach. Baik, Karin. Iya, jadi ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari Ibu Paramita di Nganjuk. Kebanyakan orang-orang yang menjual dagangannya hingga bisa sampai keluar daerah itu menggunakan jasa selebgram, bahkan malah hitungannya yang gampang naik daun selain menyewa selebgram adalah produk-produk buatan artis. Nah, untuk orang yang baru saja menekuni market dan melakukan penjualan di sosial media Instagram, kira-kira selain desain template, mengendorse selebgram, dan melakukan berbagai macam inovasi dalam produk, apalagi yang dibutuhkan? Oke, ini mungkin ada kaitannya dengan giveaway tadi yang disampaikan oleh Coach Humphrey ya. Jadi ini mengandalkan endorse begitu maksudnya, Coach, kalau saya nangkapnya. Kalau dari luar daerah menjual ke daerah yang lain, itu biasanya pakai jasa endorse. Nah, selain endorse, kemudian template, giveaway, ini apakah ada cara lain lagi? Yang saya tangkap tadi seperti itu sih. Itu mungkin nanti bisa dijelaskan, tapi kita beri kesempatan untuk beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu ya, Coach ya. Ya. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat rahasia wajah glowing ya, perawatan rutin lah ya. Di era new normal saat ini tidak hanya menjaga kesehatan, tapi juga harus menjaga kulit agar fresh dan tidak kusam. Untuk tetap terlihat fresh setiap hari, sahabat bisa dapatkan di Hayu CRI Skin Clinic Sidoarjo. Untuk reservasi, hubungi 0878 7971 4664. Sekali lagi 0878 7971 4664. Atau follow Instagram @hayuCRI. Hayu CRI Skin Clinic Sidoarjo ada di Komplek Ruko Sun City Blok A nomor 12. Tepatnya di Jalan Pahlawan nomor 1 RW 6 Sidokumpul Sidoarjo. Informasi ini dipersembahkan oleh Hayus Klinik, kecantikan kulit syar'i pertama di Indonesia. Stunting itu apa, Bu? Stunting itu kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Penyebabnya kurangnya asupan gizi yang diterima janin atau bayi. Akibat stunting dapat menurunkan kecerdasan, rentan terhadap penyakit, setelah tumbuh dewasa kurang produktif, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Stunting itu dapat dicegah dengan mengoptimalkan pengasuhan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai bayi berusia 2 tahun. Selama hamil, periksakan minimal 4 kali, konsumsi gizi seimbang, dan berikan stimulasi pada janin dalam kandungannya. Setelah anak lahir, lakukan inisiasi menyusu dini. Segera ikut KB dengan menggunakan kontrasepsi. Berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Berikan ASI dan makanan pendamping ASI sampai 2 tahun. Berikan stimulus atau rangsangan yang tepat sesuai usia. Pantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Untuk pertumbuhan, pantau dengan kartu menuju sehat atau KMS. Rajin mengikuti kelompok kegiatan bina keluarga balita atau BKB dan posyandu.
Jangan lupa ikut KB untuk mengendalikan kehamilan agar tidak terjadi 4T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering. Dan jika ada masalah, segera konsultasikan kepada kader BKB, kader posyandu, PKB atau PLKB, bidan, dokter, atau layanan kesehatan terdekat. Ayo, kita cegah stunting. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Sahabat, Anda bisa simak dan ikuti live talk show kampanye kesehatan pulih ekonomi bangkit pada Kamis 12 November 2020 jam 10 pagi. Temanya wisata aman di masa pandemi dengan narasumber Hengki Manurung, staf ahli manajemen krisis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ada juga Martin Taha, Wali Kota Gorontalo, juga ada live on the spot Kabiro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Agustini Rahayu dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sampaikan pendapat, aspirasi, dan pertanyaan Anda melalui nomor hotline radio kesayangan ini. Program ini kerjasama Tim Komunikasi KPC PEN Kementerian Kominfo dan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, masih bersama dengan saya Billy dalam program Business Talk untuk pagi hari ini dengan Coach Humphrey Rusli tentunya dari Breakson Coach ya. Untuk pagi hari ini yang kita bahas seputar kreativitas. Nah, tadi ini sempat ada pertanyaan sih Coach dari sahabat di Nganjuk ya kalau nggak salah tadi ya. Itu menanyakan untuk saat ini banyak produk dari daerah yang dipasarkan ke daerah lain itu biasanya menggunakan jasa selebgram. Atau saya pernah sih punya teman yang ada di kota M, ini ingin memasarkan produknya ke kota S ya pasti di sini lah ya. Itu menggunakan jasa salah satu influencer yang ada di sini begitu untuk meningkatkan daya ketertarikan para konsumen begitu ya. Tapi ini tadi disampaikan oleh Coach Humphrey seharusnya juga ada cara lain begitu. Itu mungkin caranya seperti apa Coach kalau saya boleh tahu juga. Ya, thank you Mas Billy. Ini pertanyaan dari Kak siapa tuh? Saya tadi saya coba ke Karin ya. Siapa tadi Rin yang bertanya tadi Rin? Ini dengan Mas Atalari. Oke, Atalari ya. Mas Atalari. Atalari, Oke, selamat pagi Mas Atalari. Terima kasih pertanyaannya. Saya akan coba kasih jawaban yang umum dulu ya. Jadi saya ingin teman-teman tahu konsepnya. Kalau teman-teman tahu cara menjual properti ya, properti ini kan barang yang nggak gampang dijual karena harganya mahal ya. Tapi ada satu perusahaan, saya nggak sebutin brandnya, satu perusahaan jasa penjualan properti ya, broker properti itu menggunakan media YouTube untuk membedah rumah mewah. Jadi misalkan dia bilang saya lagi di sebuah properti yang harganya 60 miliar di daerah Surabaya, misalkan gitu ya. Maka dibedah itu, memang dia memang agen resmi ya, jadi memang boleh masuk itu, rumahnya kan kosong sudah, dia masuk, ini loh 60 miliar itu seperti itu rumahnya. Pak, Mas Billy bisa ngerti ya, tadi Mas yang tanya tadi, itu yang lihat itu bisa sampai puluhan ratusan ribu loh Mas. Nah, betul. Ini membuat akhirnya personal branding orang yang jualan itu sangat-sangat dipercaya. Lama-lama orang mau jual rumah tanya sama dia. Orang mau tanya kalau rumah saya harganya 3-4 miliar bagaimana, tanya sama dia. Padahal Mas, rumah 60 miliar itu ketika kan saya tahu sama brokernya
itu. Saya tanya sama temannya, dia nggak langsung sama orangnya, tapi saya bilang sama temannya, dia yang jual di broker itu rumah laku. Itu rumah nggak ada yang beli, kemahalan. Tapi kalau dipakai untuk bedah rumah, akhirnya naik daun tuh si penjualnya. Jadi ini rumahnya memang nggak laku, tapi orang itu jadi punya hasrat membeli. Nah, artinya apa? Cerita, boleh cari di YouTube ya nanti ya. Rumah 60 miliar, itu pasti ada deh, cek aja, masuk ke keyword ya, rumah 60 miliar, bedah rumah apa, gitu. Nanti dia punya rumah cuma rumah 18 miliar, rumah berapa lagi miliar, pokoknya rumah mewah semua sampai dibedah semua, Mas Billy. Nah, ini artinya apa sih? Tugas kita itu ketika kita menawarkan, kita tuh nggak langsung jualan, kita tuh memberitahukan apa yang kita lakukan. Nah, konsep pertama adalah ketika kita menawarkan, beritahu dulu dong, kamu ini siapa, Anda itu siapa, apa yang Anda lakukan, ya, apa yang sudah Anda lakukan selama ini untuk saya, untuk kepentingan saya, itu apa yang sudah Anda lakukan. Seberapa menarik Anda mempresentasikan, melakukan itu untuk saya, gitu ya. Seberapa kredibel Anda dibandingkan yang lain. Nah, kita sekarang ada di zaman ketika produk itu tidak lagi menentukan orang mau beli apa tidak. Jadi gini, produk itu bagus, ya, betul, semua produk bagus. Sekarang hampir jarang produk itu jelek sekali, kecuali dulu ya, zaman saya masih kecil, zaman orang tua saya, produk dari Cina, pasti bobrok itu, Pak, Mas. Produk dari India pasti bosok itu ya. Tapi sekarang hampir semua produk itu bagus. Kenapa? Karena teknologi yang maju dan sumbernya dari pabrik ya itu aja. Ya, bisa ngerti Mas Billy ya. Jadi pabriknya itu ya itu aja, cuma paling maklun, ganti merek, ya, ganti nama. Nah, ini menyebabkan hampir semua produk itu kualitasnya 11-12. Tidak beda-beda jauh. Nah, sedangkan cara kita menawarkan itu kita masih menggunakan zaman dulu. Ketika produk itu beda jauh kualitasnya dengan yang lain. Ya, kita bilang, wah, kecap nomor 1. Zaman dulu kecap nomor 1 itu berlaku, Mas. Kenapa? Karena produknya memang dari nomor 1 ke nomor 2 itu jedanya jauh sekali kualitasnya. Sehingga ketika dia bilang kami lebih baik dalam hal apa, B, C, D, E, mereka langsung bisa menarik perhatian orang. Zaman sekarang, produk itu 11-12. Sehingga kalau Anda memberikan konsep seperti kecap nomor 1, orang itu nggak peduli sama kita. Apalagi kalau mereka cuma dicekokin dengan fungsional fitur. Produk saya bisa ini, hasilnya bagus, halus, segala macam, bla bla bla. Mereka nggak terlalu peduli karena yang Anda katakan itu bisa didapat di tempat lain. So, apa yang mereka pedulikan adalah seberapa konsentrasi Anda, seberapa baik Anda mempresentasikan diri Anda, cara Anda melayani mereka, cara Anda bekerja selama ini, tunjukkan dulu dong, ya, bagaimana cara kerja Anda. Jadi yang mereka tertarik itu adalah gaya Anda, cara kerja, cara servis Anda, bukan produk Anda. Kalau boleh disimpulkan dengan cepat, itu gaya Anda menjual, gaya Anda bekerja, gaya Anda bekerja di balik layar tepatnya, gaya Anda melayani mereka di balik layar, gaya Anda melakukan kegiatan sehari-hari. Itu yang membuat mereka akhirnya, ya udah aku percaya sama kamu, Mas, Mbak, Kak, Sis, Bro, aku beli sama kamu. Ya, jadi itu cara kita untuk menawarkan dengan menunjukkan apa yang kita lakukan sehari-hari. Nah, kalau teman-teman tahu, saya kan aktif di sosial media, di Instagram sudah 6 bulan ini. Sejak pandemi ini saya fokuskan ilmu ini yang saya pakai, Mas Billy. Jadi saya membongkar dapur saya tunjukkan proses berpikir saya melalui konten saya tunjukkan di Instagram saya video apa yang saya baca, buku apa yang saya tulis, baca, ya, belum sempat tulis buku ya, doain aja bisa dalam waktu dekat saya tulis buku. Kemudian, amin, ya, itu penting banget itu. Terus apa yang, bagaimana saya membantu klien-klien saya, itu saya tuangkan di Instagram semua, termasuk konten-konten yang mendidik, yang menurut saya itu barang susah, barang sulit, saya sederhanakan supaya teman-teman berbisnis bisa baca dan mengerti, oh ini artinya, dengan contoh-contoh praktis. Nah, ketika saya bongkar itu benar-benar interaksi yang luar biasa, Mas Billy. Tapi orang itu biasanya kalau dulu mau belanja saya tentang training, tentang workshop, tentang coaching, itu tim kita harus telepon, presentasi, harus sekarang enggak, mereka ya kontak ke saya, mereka DM saya, mereka tanya bagaimana cara mendapatkan jasa Anda sebagai coach. Ini artinya ketika saya menjual dengan cara men-sharingkan apa yang saya lakukan, maka kredibilitas itu naik. Dan ini bukan berarti saya yang paling hebat, enggak, data saya jago-jago lebih hebat. Ya, cuma bedanya saya menerapkan ilmu ini dengan konsisten. Nah, sekarang para sahabat yang mendengarkan di Jawa Timur, apakah Anda konsisten membongkar rahasia dapur Anda untuk konsumen? Coach, kalau saya bongkar rahasia dapur, bukankah nanti mereka tahu semua? Sekarang loh, mereka tahu pun emang bisa apa sih? Karena apa? Karena sekali lagi, produk kita itu jarang yang perlu, jarang yang ada rahasia zaman sekarang itu.
Ya mungkin ada beberapa yang sifatnya adalah yang bersifat trademark, yang bersifat paten, yang bersifat memang kita diikat secara hukum tidak boleh bicara, ya jangan bicarakan. Ya, misalkan formula produk, formula komposisi makanan, ya jangan dibicarakan. Tapi cara memasak, cara menyajikan, cara kalau ada jual makanan, cara packing, itu semuanya nggak ada rahasianya. Justru semakin terbuka zaman sekarang, itu semakin mereka nyaman dengan kita, semakin mereka merasa bahwa Anda dan saya itu nggak ada batas, ya. Anda terbuka, Anda jujur, Anda nyaman dilihat orang, dikritik orang juga ayo, ya, dipuji orang juga terima kasih. Jadi Anda terbuka sama mereka. Ini membuat mereka sangat-sangat respect sama kita. Nah, tergantung memang konsepnya, tergantung prospeknya harus cocok dengan kita. Kalau prospeknya salah ya salah kita, karena salah riset dong. Ya. Jadi untuk menjawab tadi Mas, pertanyaan tadi, apa perlu pakai endorse? Ya bukan nggak boleh ya, tapi jauh lebih bagus kalau Anda sendiri yang endorse diri Anda dengan cara membuka dapur. Betul. Ya bisa ngerti ya. Jauh lebih efektif kalau Anda sendiri yang membuka. Tapi saya mukanya pas-pasan, ya udahlah kita sewa orang yang cukup presentable untuk membuka dapur kita, ya, untuk mewawancarai kita, untuk memberitahukan apa yang kita lakukan setiap hari, untuk memberitahukan bagaimana kita memastikan kualitas mutu dan segala macam, apa yang kita lakukan. Ya ingat ya, jadi konsumen butuh informasi yang sifatnya tidak tersedia di market yang berhubungan dengan produk dan jasa Anda. Siapa dulu memberikan informasi itu akan mendapatkan hati konsumen. Ini boleh digarisbawahi, boleh ditulis. Ya. Sekarang Anda sudah tahu produk Anda dan jasa Anda apa. Konsumen juga sudah tahu produk dan jasa Anda apa. Apa yang konsumen belum tahu adalah cara kerja Anda. Tunjukkan itu kepada Anda. Tunjukkan itu kepada konsumen Anda. Itu cara menawarkan yang kreatif. Nah, kenapa butuh kreativitas? Karena Anda mesti kemas dalam bentuk storytelling, dalam bentuk alur yang menarik, dalam bentuk ada muatan edukasinya, harus ada muatan menarik, harus muatan entertainment-nya, harus ada muatan informasinya. Itu harus ada di dalam zaman sekarang. Itu yang saya masukkan dengan kreatif, Mas Billy. Jadi kalau kita buka dapur, kemudian isinya itu membosankan, sangat teknikal, ya itu bukan kreatif, itu tidak kreatif, itu namanya bunuh diri balan. Orang jadi bosan. Masa ada orang mau lihat sesuatu yang membosankan? Anda juga nggak mau kan? Ya. Betul. Maka buatlah, kemaslah menjadi kreatif. Tapi bukan langsung jualan. Nah, itu baru tahap pertama loh, Mas Billy, panjang ini. Ya, jadi ada step-stepnya untuk membuat Anda itu jadi kreatif ketika kita membuka diri itu seperti apa. Nah, teman-teman, sahabat Jawa Timur yang kepingin tahu lebih dalam ya, saya ada acara ini ya. Jadi besok tanggal 18, 2 minggu depan lah ya. Ya, minggu depan. Rabu minggu depan ya. Betul. Minggu depan ya. Minggu depan tanggal 18 dan saya cek dulu ya. Tanggal 18 atau tanggal berapa? Iya, 18 ini. Nah, nanti ada acara yang berhubungan dengan ini. Jadi kita akan membahas ini dengan lebih dalam. 2 hari dengan ini para pebisnis saya batasin. Ini sudah ada 4 pengusaha yang ikut, jadi memang nggak banyak ya. Jadi paling saya batasi sampai 10 atau paling banyak 15 pengusaha. Kita akan 2 hari membahas tentang bagaimana cara sales penjualan, aturan main zaman sekarang itu seperti apa. Ya, aturan main zaman sekarang itu perlu dirubah yang mana. Ya, jadi Anda akan tahu, cara mainnya seperti ini. Jadi bukan bicara tentang harga, pricing, diskon, enggak, saya tidak bahas itu ya. Tentang promo iklan, enggak, saya tidak bahas itu. Saya bilang aturan main yang mesti berubah. Tadi 3 itu loh, ya. Cara menawarkan, cara menarik perhatian, cara kita diprioritaskan. Sudah, sisanya Anda terapkan seperti Anda punya lah, promosi diskon, buy one get one, itu sudah biasa, nggak perlu saya ajarkan, sudah paham semua. Tanggal 18 sama tanggal 19, hari Rabu dan Kamis, jam 1 siang. Jam 1 siang sampai jam 3 sore. Ya, jam 1 siang sampai jam 3 sore. Itu nanti silakan telepon dulu ya untuk kita tanya dulu ya kebutuhannya apa supaya kalau tidak cocok ya mungkin kita bisa arahkan ke tempat lain ya, ke acara lain maksudnya. Ya, telepon dulu ke 031 739 063 kali. Kalau ada yang minat silakan dimanfaatkan. Nanti kita bicara lebih dalam tentang ini. Baik. Tadi nomornya 063 kali. 031 739 063 kali begitu Coach ya? Ya, 0666. Ya, nanti sama Ayu ya, tim kami, Ayu akan tanya aja, Mbak Ayu, saya mau tanya tentang acaranya besok tanggal 18-19 tentang sales penjualan. Itu apa? Nanti dijelaskan. Ya. Oke, baik. Oke. Nah, Coach, jadi, ini tadi silakan, kalau ada yang mau tanya.
Tadi kebetulan yang menanyakan ternyata ini protes ini karena salah sebut nama ya, Mbak Paramita ternyata. Itu tadi ternyata bukan Mas. Iya betul, ternyata Masnya itu di pertanyaan selanjutnya. Ternyata tadi saat jeda iklan ada yang menanyakan lagi. Karin salah baca tadi ya. Saya coba ke Karin lagi nih untuk Mas siapa tadi namanya Rin? Yang kedua. Mas Atalarik ini pertanyaan kedua ternyata Coach. Ini Mas mohon maaf Coach, ini jadi Mas Atalarik bertanya, Coach sebenarnya di dalam sebuah perusahaan untuk membuat konsep perusahaan yang baik, kategori sales yang kreatif itu seharusnya lebih mengarah ke desain atau ke seni sebuah perusahaannya. Kemudian yang kedua dari Ibu Nuril Firdaus di Sidoarjo. Apa mungkin kalau di bidang kuliner itu kita bisa tidak harus berinovasi? Yang kayak saya tahu seperti makanan-makanan ringan itu kan gampang sekali berganti era, tapi kalau untuk makanan-makanan berat justru malah jarang, bahkan tidak pernah berganti era. Contohnya kalau makanan ringan itu ada kue cubit sama dalgona. Kalau makanan berat itu kayak bebek goreng, bakso. Dan jika ada orang yang ingin mulai bisnis di bidang kuliner, untuk awalnya menurut Coach Hamri, mending mengambil risiko yang rendah dengan menjual makanan ringan atau mengambil risiko yang tinggi dengan mengeluarkan modal yang banyak untuk menjual makanan berat. Oke, kalau tadi makanan ringan yang gampang berubah ini satu yang gak pernah saya lupakan ini, es kepal Milo itu Coach. Es kepal Milo itu 1 bulan trending, kemudian setelahnya bless hilang begitu ya. Baik, nanti kan kita jawab setelah beberapa pesan akan hadir terlebih dahulu Coach ya. Untuk sahabat Jawa Timur lainnya di Trenggalek, Tulungagung dan Nganjuk, saya masih memberikan satu kesempatan nanti di sesi terakhir untuk bertanya. Mungkin sahabat ada yang ingin bertanya melalui nomor radio kesayangannya, nanti bisa disampaikan ke Suara Sidoarjo oleh 3 radio lain. Waduh, alon-alon ta, Cak. Mlaku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akte kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4, dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akte kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Ya wis, mulya. Lo kok diusir? Ape umbah-umbah, helm tak umbah. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, untuk Anda
Ada informasi menarik dari PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, yang mengadakan webinar dalam rangka menyambut HUT ke-75 dengan tema Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak. Webinar dilaksanakan pada Sabtu 28 November 2020, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Narasumbernya ada Dr. Hudiono MSI, PJ Bupati Kabupaten Sidoarjo, Asmali Eskom, Tim Pengembang Penilaian Direktorat SMA, dan Dr. Seto Mulyadi, PSI MSI atau biasa kita sebut Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Juga diadakan Lomba Inobel, Inovasi Pembelajaran, dan Lomba Pidato. Ada banyak door prize di event webinar ini, sahabat. Webinar Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak, persembahan dari PGRI Kabupaten Sidoarjo didukung Radio Suara Sidoarjo, Aston Sidoarjo City Hotels and Conference Center, 101 Dermatology and Aesthetic Clinic, Vinivici Tupperware, Geraha Sakina Syariah, hunian kos premium dikelola secara syariah di tengah kota Sidoarjo. Webinar Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak, persembahan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Sidoarjo didukung Radio Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, dalam program Business Talk untuk edisi hari ini kita masuk di sesi terakhir ya. Ternyata kurang 9 menit ini waktunya. Sepertinya sudah harus saya tutup ini untuk yang ingin bertanya lagi. Karena tadi ada 2 pertanyaan. Satu terkait dengan desain, kemudian yang kedua ini tadi produk makanan yang ini umurnya biasanya pendek kalau makanan ringan, tapi kalau makanan berat ini biasanya susah digeser begitu ya, mungkin maksudnya ibu siapa tadi. Baik Coach, ini mungkin bisa dibahas yang pertama dulu ini, mungkin sebelum nanti kita melanjutkan pembahasan. Betul. Jadi tanyaannya tentang desain ya, desain kemasan ya kalau nggak salah ya. Betul. Desain produk dan kemasan. Ya kalau memang kualitas desainnya, kita kalau memang punya bisnis, kualitas desain kemasan segala macam ya kita harus perhatikan gitu ya. Itu saya kira sih standar. Cuman yang paling penting itu ya tadi itu, kemampuan kita untuk menunjukkan orang bahwa kita ini beda dengan yang lain dalam hal cara kerja kita. Itu yang perlu mereka tahu. Zaman ini kita tidak terlalu, sekali lagi, kita nggak terlalu ribut pusing tentang kualitas produk. Hampir semua produk berkualitas, ya betul ya, betul banget kan? Hampir semua produk berkualitas. Ya kecuali kita apes banget ya, dapat produk yang benar-benar buruk sekali ya, itu benar-benar sudah langka malah, jarang banget. Itu apesnya konsumen aja. Tapi biasanya kita nggak seapes itu. Jadi kalau mau tanya tentang packaging ya, apa desain kemasan ya, saya kira ya harus menarik lah. Harus menarik, harus berbeda, harus cukup baik. Tapi nggak perlu terlalu takut sampai harus dibuat nyentrik, aneh, malah salah kaprah nanti. Itu yang Mas Atawari. Terus apalagi itu? Pertanyaan yang kedua, Ibu siapa tadi? Tentang makanan ringan ya? Makanan ringan, yang saat ini sepertinya kalau makanan ringan ini gampang tergeser mungkin kalau saya menangkapnya. Kalau makanan yang berat ini nggak terlalu susah digeser ya? Atau bertahan lebih lama? Begitu mungkin tadi ya? Sama aja lah. Yang dibeli orang kan sebetulnya bukan ininya ya, bukan cuma sekedar produk saja. Jadi pertanyaannya kalau nggak salah terakhir kan, apakah ada tips untuk membuka usaha kuliner ya? Ya, Ibu Nuril ternyata tadi yang menanyakan Coach. Bu Nuril. Ya, jadi Bu Nuril ya. Jadi sebetulnya jawaban saya panjang. Ini saya punya pernah diwawancara oleh satu pengusaha, satu pelatihan khusus kuliner ya untuk podcast mereka. Jadi intinya gini singkatnya ya, karena waktu nggak cukup. Bisnis kuliner itu harus dimulai dengan lingkungan terdekat kita, di mana orang-orang itu sudah memberikan testimoni bahwa produk kita bagus. Itu yang pertama. Jadi jangan pusing untuk fokus kualitas makanan yang aneh-aneh dulu. Fokus harus bagus makanannya iya, tapi fokus untuk memberikan statement yang clear kepada market. Misalkan contoh, Anda jualan sate ya. Siapa sih yang nggak bisa bikin sate? Siapa yang nggak tahu sate? Siapa yang nggak pernah makan sate? Maka Anda mesti buat statement, sate Anda itu berbeda menurut konsumen. Itu apa? Misalkan, wah ini sate ini paling disuka oleh ibu-ibu tua ya, karena ibu-ibu bapak-bapak tua, karena apa paling empuk. Maka Anda testimoninya tentang ya, teman-teman Anda yang sudah sepuh, saudara yang sepuh yang memang memuji sate ini enak banget, sate ini empuk banget. Orang tua makan sate itu nyaman banget ini, belum pernah makan sate seempuk ini. Kumpulkan testimoni orang-orang lansia yang makan sate itu. Ini contoh di kepala saya ngawur aja ya, ini contoh.
Artinya apa sih? Langkah pertama ini jauh lebih penting daripada Anda menggemburkan sate dari mana dengan kualitas daging ABC. Itu kalah penting. Lebih penting Anda memberikan, ini masuk ke teknik membuat ketarikan ya. Jadi kan ada 3 ya. 1 adalah cara menawarkan, 2 cara membuat orang tertarik, yang ketiga cara diprioritaskan. Ini nggak keburu yang ketiga, berarti 2 dulu. Intinya 2 ini baru di depan ya, jadi ada serangkaian cara lain yang perlu Anda ketahui. Tapi yang paling gampang adalah untuk kuliner, Anda kumpulkan dulu testimoni di mana memberikan pesan 1. Pesannya cuma 1, empuk. Jangan fokus untuk pesan gurih, pesan enak segala macam, wis lah. Nanti itu gampang ditambah. Yang penting pesannya cuma 1, empuk. Sate paling empuk kalau Anda punya orang tua, cara menyenangkan orang tua Anda, cara membuat mereka happy ya. Pesan sate ini sate empuk banget, mereka pasti senang banget, enak, kenyal, tidak bikin tersangkut di gigi gitu ya. Itu cara-cara kita mempromosikan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah lingkungan terdekat Anda ada sudah memberi testimoni, Anda fokus ke lingkungan yang kedua ya, ring kedua saya bilang. Ring pertama orang dekat saudara, ring kedua adalah teman-teman Anda. Ya, teman-teman Anda yang juga diberi testimoni untuk memberikan kepada orang tuanya. Anda bilang sama mereka, wah terima kasih ya sate Bu Nuril, nah, katakanlah begitu, karena sate Bu Nuril ini saya bisa kasih ke orang tua saya dan orang tua senang, saya senang, happy banget. Jadi yang pertama testimoni dari orang tua, yang kedua testimoni dari anak-anaknya mereka. Tetap pesan yang sama. Nah, Anda bisa melihat cara kerja ini membuat mereka, konsumen-konsumen Anda, itu fokus ke satu titik. Wah, berarti kalau orang tua empuk sate Bu Nuril, ya. Kalau saya lagi sakit gigi, nggak bisa makan keras-keras, empuk-empuk sate Bu Nuril. Akhirnya sate Bu Nuril itu terkesan dengan empuknya. Nah, bahwa empuk kemudian enak ya wajib lah ya. Makanan kalau nggak enak ya nggak ada yang beli ya. Bahwa kemudian empuk dan kemudian gurih ya pastilah ya. Dan seterusnya. Jadi Anda membuat sebuah pesan, ini sudah masuk ke teknik yang membuat orang tertarik ya. Anda membuat pesan itu harus laser fokus ya, fokusnya seperti laser, tajam banget, cuma satu titik, diulik di situ saja, diulik terus sampai bosen. Nah ini biasanya orang nggak betah, Mas Billy. Betul. Orang langsung lompat-lompat ya. Kadang-kadang kalau nggak packingnya, kadang kalau nggak buy one get one, kadang-kadang promonya. Akhirnya fokusnya ke penjualan lagi, bukan fokus untuk menarik orang. Ya bahwa orang itu ketarik, pasti orang beli. Ya, ada yang nggak beli ya, tapi kemungkinan besar orang beli. Tapi kalau Anda jualan, belum tentu orang ketarik. Itu loh masalahnya. Belum tentu mereka beli. Jadi kalau Anda menjual, langsung jual nawari dengan program segala macam, belum tentu mereka beli, belum tentu mereka ketarik. Kalau Anda menggunakan teknik menarik orang, mereka pasti tertarik, kemungkinan besar beli. Coba untuk mana? Ya untuk kedua lah. Buat mereka ketarik dulu, baru kemudian mereka beli. Pesan yang kita sampaikan jelas, supaya tidak sampai mereka salah paham. Ya, itu jawaban saya, Mas Billy. Kalau Bu Nuril tadi ya? Ya. Betul. Iya. Ini jadi saya kembali berpikir terkait dengan endorse selebgram tadi. Kalau dikatakan Coach Sampri jangan bikin bosan. Ini justru kalau saya lihat di endorse selebgram dan lain-lain, ini di story Instagram ya atau status Instagram ya, itu sampai jadi titik-titik saking banyak yang endorse. Itu akhirnya banyak followers yang men-skip gitu. Ini jadi mungkin sudah terlihat mereka bosan begitu ya. Baik ini Coach, karena saat ini sudah kurang dari 2 menit, ini kita kembali ke topik sedikit sekaligus nanti untuk closing statement juga terkait dengan kreativitas pada perbincangan kali ini. 3 fakta menarik dan juga bagaimana cara membangun pola pikir sales yang kreatif. Ya, terima kasih waktunya Mas Billy, waktunya mepet banget ya. Kalau bicara sales sudah seharian saya, karena memang bagian saya bagian mengembangkan ilmu penjualan dan mengembangkan teknik menjual yang baik dan benar. Ya, jadi para sahabat Jawa Timur, jika kita mau belajar 3 ini tolong terapkan. 1, cara kita untuk men-sharingkan atau menawarkan. Itu perhatikan gimana caranya. 2, cara kita menarik perhatian konsumen, prospek. 3, cara mereka memprioritaskan. Beli mungkin tidak sama kita, tapi tanyanya sama kita dulu. Ya, itu namanya memprioritaskan. Saya tahu Mas Billy jualan A misalkan. Saya belum tentu cocok dengan barangnya Mas Billy, tapi saya percaya dengan Mas Billy. Saya tanya sama Mas Billy dulu tentang produk A itu. Jadi kemungkinan mereka akan beli, saya kemudian beli dengan Mas Billy jadi besar. Nah, teman-teman para sahabat Jawa Timur, kalau pengen tahu lebih dan pengen di coaching dengan saya, kita ada program grup coaching ya, 2 hari selama 2 jam. Jadi 2 jam ya.
Anda bisa telepon ke 031 739 063 kali. Topiknya khusus tentang sales saja. Saya nggak bahas tentang tim, tentang efisiensi, tentang SDM. Nggak, saya bahas tentang sales, tentang kreativitas sales di zaman sekarang. Apa yang kita mesti lakukan. Apa isinya? Ya 3 tadi itu. Cara kita menawarkan, cara menarik perhatian, dan cara diprioritaskan konsumen. Sehingga produk Anda, bisnis Anda bisa berkembang dengan lebih baik dan lebih besar. Silakan dimanfaatkan, telepon ke 031 739 0666. Itu Mas Billy, semoga bermanfaat 1 jam ini. Sampai ketemu minggu depan. Saya Hafri Rusli dari Para Coaching Indonesia. Salam the next level. Baik, terima kasih Coach Hafri Rusli dan semoga harinya diberikan kelancaran, semangat beraktivitas Coach ya. Baik, kita akan ketemu lagi di minggu depan atau kesempatan berikutnya Coach ini Coach. Baik, selamat pagi Coach. Pagi. Baik, sahabat Jawa Timur, baru saja kita selesai mengikuti program Business Talk yang dipandu langsung oleh Coach Hafri Rusli ya, sebagai pemateri untuk pagi ini. Dan perlu Anda ketahui juga sahabat, untuk Business Talk bisa Anda simak setiap hari Kamis jam 7 pagi. Dan terima kasih saya ucapkan untuk tiga radio yang tadi juga sudah bergabung 1 jam terakhir bersama dengan RGR Tulungagung, Prajang Kahasa Trenggalek, dan juga Ersal Nganjuk. Kita akan bertemu di kesempatan berikutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.